Inter aktifkan klausul tebus Aleksandar Stankovic. Aleksandar Stankovic resmi kembali menjadi pemain Inter sepenuhnya setelah klub menggunakan klausul penebusan kembali dari FC Luzern. Luzern telah mengaktifkan opsi pembelian, namun Inter juga segera menanggapi dengan menggunakan klausul pembelian kembali. Jadi, saat ini Stankovic adalah pemain Inter 100%, ungkap Fabio Alampi dari FC Inter 1908. Meski kembali ke skuad Nerazzurri secara administratif, peluang sang gelandang muda bertahan di Milan sangat kecil. Kemungkinan besar ia akan kembali dipinjamkan ke luar Italia, tulis Alampi. Hipotesis utama untuk musim depan tetap mengarah pada petualangan baru di luar Italia demi melanjutkan perkembangannya dengan menit bermain reguler. Marcus Rashford nama baru, yang dikaitkan dengan Inter Milan. Inter dilaporkan telah menghubungi Manchester United untuk menanyakan kemungkinan mendatangkan Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Manchester Evening News, Inter tertarik meminjam Rashford karena transfer permanen dinilai terlalu berat secara finansial. Awalnya, Inter lebih dulu menunjukkan minat kepada Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund sebagai target utama untuk lini serang. Namun kini mereka juga menyuarakan ketertarikan pada Rashford, yang tak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim di Manchester United, ungkap laporan itu. Rashford sendiri menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Aston Villa. Manchester United disebut-sebut terbuka untuk melepas Rashford, tetapi lebih realistis melalui skema peminjaman. United menghargai Rashford sekitar 40 juta euro. Tetapi kemungkinan besar hanya bisa melepasnya lewat pinjaman musim ini, sebut Manchester Evening News. Inter pun telah mendiskusikan kemungkinan kesepakatan pinjaman dalam pembicaraan awal. Tak kunjung ditutup Inter, Napoli siap masuki persaingan untuk Boni. Inter terus bergerak konkret dalam upaya merekrut Andrea Boni dari Parma. Inter telah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam beberapa jam terakhir dan dijadwalkan melakukan kontak krusial dengan Parma pekan depan, ungkap jurnalis Matteo Moretto. Namun, bukan hanya Inter yang tertarik pada penyerang muda asal Prancis tersebut, Napoli juga sudah melakukan pendekatan awal untuk memahami situasi Boni dan kemungkinan ikut bersaing. Tambah laporan tersebut, ketertarikan Partenopei diperkirakan akan meningkat jika mereka gagal mengamankan penyerang Liverpool, Darwin Núñez. Napoli bahkan mempertimbangkan kombinasi alternatif di lini depan, jika transfer Núñez tidak terwujud. Opsi Luka dan Boni bisa jadi paket yang dipertimbangkan, tulis Moretto. Persaingan pun dipastikan akan semakin sengit dalam beberapa hari ke depan saat Inter dan Napoli sama-sama menekan untuk memperkuat sektor serang mereka. Sebastiano Esposito, secara fisik Pio sudah jadi monster. Penyerang Inter, Sebastiano Esposito, mengaku sangat senang bisa bermain bersama adiknya, Francesco Pio Esposito, di ajang Piala Dunia antar klub. Secara pribadi ini pengalaman yang luar biasa. Saya pernah bermain dengan saudara saya yang lain, Salvatore, di Spal selama 6 bulan, dan sekarang bisa merasakan hal yang sama bersama Pio sangat menyenangkan, ujar Sebastiano kepada DAZN. Keduanya kini kembali ke Inter setelah menyelesaikan masa peminjaman, Sebastiano di Empoli dan Pio di Spezia. Pio sudah berkembang pesat, secara fisik dia sudah jadi monster, kata Sebastiano. Ia juga menyebut bahwa adiknya kini sudah kembali dari cedera dan akan segera tersedia untuk bermain. Kami satu ruang ganti, sering bicara, dan dia sudah siap, mulai pertandingan selanjutnya dia harusnya sudah bisa dimainkan, tambahnya. Dalam nada bercanda, Sebastiano berharap adiknya bisa tampil lebih baik darinya. Semoga dia bisa melakukan kebalikan dari saya waktu lawan Monterrey, yaitu mencetak gol. Tentang hubungan mereka sebagai saudara dalam satu tim, Sebastiano menepis adanya persaingan. Tidak ada persaingan di antara kami. Sama sekali tidak, tegasnya. Kami saling mendukung dan selalu bersama.
Benjamin Pavard, kami semua nyaman dengan Cifu. Bek asal Prancis, Benjamin Pavard, turut berbicara kepada media dari Virginia Mason Athletic Center di Seattle, markas latihan Seattle Seahawks, menjelang laga Inter melawan Urawa Red Diamonds. Laga melawan Monterrey bukan pertandingan terbaik kami, ditambah cuaca panas di Pasadena membuat kami kesulitan. Sulit bangkit setelah tersingkir dari Liga Champions. Tapi sekarang fokus kami hanya untuk menang di pertandingan berikutnya, ujar Pavard. Saat ditanya soal tantangan dari lawan asal Jepang, Pavard menunjukkan rasa hormat pada organisasi permainan mereka. Kami akan menghadapi tim yang bagus. Saat di Stuttgart, saya pernah bermain dengan Hiroki Ito, jadi saya tahu seperti apa pemain Jepang. Mereka sangat terorganisir secara taktik, dan kami harus tampil luar biasa untuk menang, jelasnya. Pavard juga menilai kondisi tim setelah beberapa sesi latihan di bawah arahan Christian Cifu. Semuanya berjalan sangat baik. Para pemain baru sudah menyatu dengan tim, dan kami semua nyaman dengan Cifu. Kami bekerja keras di latihan, dan sedang mencari bentuk permainan terbaik kami, katanya optimis. Ia yakin hasil positif akan segera datang. Hasil Piala Dunia Antar Klub 2025, Inter Milan raih epic comeback lawan Urawa Red Diamonds. Inter Milan meraih epic comeback di pertandingan kedua grup E Piala Dunia Antar Klub 2025, berhadapan dengan Urawa Red Diamonds. Nerazzurri menang dengan skor 2-1. Urawa berhasil unggul di laga ini berkat gol Ryoma Watanabe di babak pertama. Namun di babak kedua, Inter mampu comeback berkat gol Lautaro Martinez dan Valentin Carboni. Kemenangan ini membuat Inter naik ke peringkat pertama sementara grup E dengan raihan 4 poin, sementara Urawa tertahan ke dasar klasemen dengan raihan 0 poin. Kemenangan ini menjadi modal besar Inter Milan dalam melakoni pertandingan terakhir mereka, melawan River Plate yang tentunya bakal menarik untuk kita tonton.